Dari Sonya Deville sampai Giovanni Vinci, inilah 10 pegulat yang dipecat WWE tanggal 8 Februari kemarin. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Sonya Deville dipecat WWE. Menurut sumber WWE, Sonya Deville akan meninggalkan perusahaan pada akhir Februari setelah diberitahu kalau kontraknya tidak akan diperpanjang. Begitu kontraknya habis, dia akan jadi free agent dan bisa bertanding di mana aja karena tidak ada klausul non-kompetisi. Sonya pertama kali muncul di WWE lewat Tough Enough tahun 2015 dan kemudian dikontrak. Dia masuk NXT sebelum akhirnya dipanggil ke main roster di tahun 2017. Di awal karirnya, Sonya bergabung dengan Mandy Rose dan Paige membentuk grup Absolution. Setelah itu, dia dan Mandy lanjut jadi tim Fire and Desire sebelum akhirnya berpisah dan feud satu sama lain. Sonya juga sempat berperan sebagai authority figure bareng Adam Pearce sebelum kembali ke ring. Dia kemudian memenangkan WWE Women's Tag Team Championship bersama Chelsea Green, tapi cedera ACL di bulan Juli tahun 2023 membuatnya absen cukup lama. Sonya akhirnya kembali ke ring pada bulan Mei tahun 2024 dan membentuk grup Pure Fusion Collective bersama Shayna Baszler dan Zoey Stark. Terakhir kali dia bertanding itu di taping WWE Main Event tanggal 4 Februari tahun kemarin, di mana dia kalah dari Natalya. Dia juga sempat tampil di Women's Royal Rumble. Menurut kalian, apakah Sonya Deville itu anggota terbaik dari Pure Fusion Collective? Komen di bawah. Isla Dawn dipecat WWE. Isla Dawn mengumumkan lewat Instagram Stories bahwa dia sudah tidak lagi bersama WWE dan sedang bersiap untuk langkah berikutnya. Isla yang sebelumnya bertanding di NXT sebagai bagian dari tim dengan Alba Fire sebelum naik ke main roster, mengumumkan kabar ini dengan singkat dan to the point. Dia mengunggah foto dengan tulisan, "Di sini buat bersenang-senang, bukan untuk waktu lama." Lalu di caption lain dalam gambar yang sama, dia menambahkan, "See you in 90." Pesan ini jelas mengacu pada klausul non-kompetisi WWE selama 90 hari, yang berarti dia baru akan resmi jadi free agent dalam 3 bulan ke depan. Isla pertama kali dikenal di NXT UK dan jadi salah satu bintang top di divisi wanita brand tersebut. Setelah NXT UK ditutup tahun 2022, dia pindah ke NXT dan membentuk tim sukses bareng Alba Fire. Dawn dan Fire berhasil memenangkan NXT Women's Tag Team Championship, menjadikan mereka salah satu tim terkuat di divisi tersebut. Pada April tahun 2023, mereka dipanggil ke SmackDown lewat WWE Draft. Mereka juga beberapa kali kembali ke NXT meskipun sudah jadi bagian dari main roster. Dengan pengalaman dan rekam jejaknya di WWE UK dan NXT, Isla Dawn kemungkinan akan menarik minat banyak promotor. Menurut kalian, apakah Isla Dawn bisa besar di luar WWE? Komen di bawah. Blair Davenport dipecat WWE. Menurut laporan terbaru, sumber di WWE mengatakan kalau Blair Davenport belum punya rencana kreatif sejak dipanggil ke main roster. Blair Davenport yang juga dikenal sebagai Bray Priestley bergabung dengan WWE di tahun 2021 dan sempat tampil di NXT UK. Setelah itu, dia pindah ke NXT dan menang di Women's Iron Survivor Challenge tahun 2023. Blair kemudian dipanggil ke main roster lewat WWE Draft 2024. Dia debut di SmackDown bulan Juni dan bertanding 4 kali lagi di TV. Belum termasuk pertandingan untuk WWE Speed. Terakhir kali dia bertanding itu di SmackDown tanggal 23 November 2024. Menurut kalian, apakah Blair Davenport tidak cukup dikasih kesempatan di main roster? Komen di bawah. Giovanni Vinci dipecat WWE. Giovanni Vinci dulu merupakan anggota Imperium bersama Gunther, tapi karirnya nggak berjalan mulus. Dia sempat di repackage di NXT dengan gimmick baru, tapi sayangnya nggak terlalu sukses. Setelah kembali ke karakter lamanya di Imperium, Ludwig Kaiser akhirnya menendangnya keluar dengan restu dari Gunther. WWE sempat mencoba membawanya kembali dengan gimmick baru, tapi nggak lama kemudian dia malah dihapus dari TV. Terakhir kali Giovanni Vinci bertanding di WWE adalah pada tanggal 13 Desember tahun 2024 dalam Dark Match di Friday Night SmackDown, di mana dia kalah dari Luke Gallows. Sekarang kita tinggal lihat langkah selanjutnya dari Giovanni Vinci. Dia udah berusaha dengan berbagai gimmick yang diberikan WWE. Jadi mungkin sekarang dia akhirnya bisa menemukan tempat yang pas buat dirinya di luar WWE. Menurut kalian, apakah WWE harusnya tidak memecat Giovanni Vinci? Komen di bawah. Authors of Pain dipecat WWE.
Authors of Pain atau AOP sebelumnya pernah berkarir di WWE dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Mereka sempat jadi juara NXT Tag Team dan Raw Tag Team sebelum akhirnya dirilis pada bulan April tahun 2020. AOP kabarnya sudah dikontrak ulang WWE sejak tahun 2022, tapi baru benar-benar kembali pada bulan Januari tahun 2024. Mereka bergabung dengan Karrion Kross dalam grup The Final Testament. Terakhir kali mereka bertanding itu di taping WWE Main Event tanggal 31 Desember 2024. Di mana mereka mengalahkan LWO. Menurut laporan, tidak ada rencana kreatif buat AOP setelah feud Final Testament dengan Wyatt Six selesai. Menurut kalian, apakah AOP seharusnya digunakan lebih baik di WWE? Komen di bawah. Cedric Alexander dipecat WWE. Kemarin, Cedric Alexander nge-tweet, "Terima kasih untuk 8,5 tahun terakhir. Jadi pegulat profesional adalah mimpiku sejak kecil dan aku bakal terus lanjut sampai Tuhan berkata cukup. See you in 90." Cedric udah ada di WWE sejak tahun 2016 waktu dia ikut Cruiserweight Classic. Dia berhasil jadi Cruiserweight Champion dan sempat tampil sebagai bagian dari The Hurt Business bareng MVP, Bobby Lashley, dan Shelton Benjamin. Bareng Shelton, Cedric juga pernah jadi Raw Tag Team Champion. Tahun 2024, dia pindah ke NXT dan membentuk tim sama Javon Evans. Cedric terakhir bertanding di NXT tanggal 29 Januari tahun ini, di mana dia kalah dari Ethan Page. Menurut kalian, apakah Cedric Alexander bisa ikut ke AEW gabung dengan The Hurt Syndicate? Komen di bawah. Karl Anderson dan Luke Gallows dipecat WWE. Karl Anderson dan Luke Gallows kembali ke WWE pada bulan Oktober tahun 2022 dan reuni dengan AJ Styles sebagai bagian dari The OC. Tapi sayangnya, periode kedua mereka di WWE nggak berjalan sesuai harapan. Walaupun sempat dapat beberapa momen besar di awal, WWE sepertinya nggak punya rencana jangka panjang buat mereka, sehingga mereka lebih sering menganggur. Ini jadi kali kedua WWE merilis mereka setelah pertama kali dipecat pada tahun 2020 setelah WrestleMania 36. Sekarang, The Good Brothers kembali ke pasar free agent dan pasti ada beberapa promotor yang bakal tertarik merekrut mereka. Dengan musim WrestleMania yang semakin dekat, gelombang PHK terbaru WWE ini mulai menarik perhatian. Bisa jadi akan ada lebih banyak lagi nama yang keluar dalam waktu dekat. Menurut kalian, apakah The Good Brothers itu salah satu tag team terbaik di WWE? Komen di bawah. Paul Ellering dipecat WWE. Pada saat dirilis, Paul Ellering masih bekerja sebagai manajer The Final Testament bersama Karrion Kross, Scarlett, dan AOP. Ellering sendiri adalah legenda di dunia gulat. Dia dikenal sebagai manajer Road Warriors selama bertahun-tahun dan masuk ke Professional Wrestling Hall of Fame serta WWE Hall of Fame di tahun 2011. Dia kembali ke WWE tahun 2016 untuk jadi manajer AOP. Tapi mereka berpisah di tahun 2018. Ellering kemudian balik lagi di akhir tahun 2023 sebagai bagian dari The Final Testament bersama AOP, Karrion Kross, dan Scarlett. Menurut kalian, apakah Paul Ellering itu salah satu manajer terbaik sepanjang masa? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 9.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were